Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Tsumma amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali di majelis yang insyaallah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menambah keimanan kita, menambah pundi-pundi amal soleh kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, terutama kelak nanti di akhirat. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan. Kemarin sampai mana, Bu? Tentang apa? Ke-13. Berarti sekarang hadis ke-14. Baik. Hadis ke-14 yaitu hadis tentang kehormatan seorang muslim, ya. Hurmatu damil muslimi wa asbabu ihdarihi. Jadi haramnya darah seorang muslim untuk ditumpahkan. Ada yang dibolehkan, sebab-sebabnya ada, tapi itu siapa yang melakukannya nanti kita akan jelaskan. Hadis ini dari jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu damu mri'im muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin. At-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal berarti haram. Ya, kalau tidak halal, ada kalimat tidak halal, hukum asalnya berarti haram. Tidak halal bagi darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah, dan bahwasannya aku ini utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. Jadi seorang muslim tidak boleh ditumpahkan darahnya, ya, tidak boleh dibunuh maksudnya, yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hadis ini menerangkan pertama bahwasanya orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia adalah muslim. Ya, dia adalah muslim. Seburuk apapun dia masih muslim. Selama tidak melakukan perkara-perkara yang mengeluarkan dia dari Islam. Ya. Waalaikumsalam. Nah, jika orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali dengan 3 sebab. Ya, salah satu dari 3 sebab yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah as-sayyibu zani, janda yang berzina. Maksudnya siapapun itu
yang pernah menikah secara syariat agama, ya, kemudian dia berbuat zina, maka hukumnya adalah dalam Islam dirajam, ya, sampai mati. Sebagai apa ini? Jazaan lahu aulahuma, sebagai balasan bagi orang yang melakukannya, laki-laki maupun perempuan, dan juga untuk membuat rasa takut bagi yang lain. Ini dalam Islam, ya, dalam hukum Islam. Nah, jadi yang disebut yang sudah menikah itu menikah secara agama, disebut janda ini, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau yang belum menikah itu tidak dirajam, tapi dicambuk, ya, fajlidu, dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Ini dalam hukum Islam. Nah, yang melakukannya hukum tersebut nanti termasuk yang lainnya juga adalah penguasa, pemerintah. Kalau pemerintahnya, kalau yang melakukannya bukan pemerintah, berarti itu kejahatan, kriminal. Ya, boleh dihukum. Pemerintah boleh menghukumnya. Nah, di Indonesia tidak tegak hukum Islam, jadi tidak boleh mentang-mentang ingin menegakkan hukum Islam. Misalnya ada sekelompok kaum muslimin yang melakukan hukum ini, maka itu kejahatan namanya. Namanya jarimah, namanya kriminalitas, ya. Justru yang melakukannya harus dihukum. Karena yang berhak menegakkan hukum siapa? Pemerintah, ya. Dan ini akibat banyaknya perbuatan zina, ya. Ini akan mengakibatkan perbuatan banyaknya pembunuhan. Dan akibat banyaknya perbuatan zina juga akan banyak penyakit. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini, "Idza kathura zina, kathura al-qatlu wa waqa'a ta'un." Ya, jika banyak zina, maka banyak pembunuhan dan akan masuk ke dalam wabah ta'un. Dulu wabahnya ta'un. Ya, sekarang wabahnya penyakitnya berbeda. Coba banyaknya zina, banyak penyakit tidak? Banyak. Ya, banyak. Dan itu salah satu tanda-tanda kiamat ketika sudah mulai banyak perbuatan zina. Ya. Yang kedua adalah apa? Wan nafsu bin nafsi, yaitu orang yang jiwa dengan jiwa, maksudnya nyawa dengan nyawa. Ya, kalau orang yang membunuh, hukumnya dalam Islam dibunuh. Tapi yang melaksanakannya siapa? Pemerintah. Lihat surat Al-Baqarah ayat 178. Kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Dan seterusnya, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi, dan seterusnya. Ya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepadamu yaitu apa? Qisas dalam masalah pembunuhan. Jadi kalau sudah terbukti dia membunuh atau ada saksi, nah dalam Islam saksi yang mencukupi dia ini membunuh, maka dihukumnya bunuh lagi. Untuk apa Islam ini menetapkan hukum seperti ini? Biar terjaga nyawa manusia, biar terjaga. Karena kalau yang membunuh seenaknya, giliran mau dihukum HAM, ya, lah dianya ketika membunuh jadi dikatakan HAM. Ya, giliran mau dihukum baru HAM. Ya, dia punya hak asasi manusia walaupun dia seorang pembunuh. Ya dulu dia waktu membunuh nggak mikir, nggak ada HAM. Ya, seperti itu, hampang. Nah, jadi adilnya Islam itu seperti itu. Makanya untuk menjaga jiwa yang lain. Makanya di akhir surat Al-Baqarah ayat 178 itu, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dan bagi kalian itu dalam kisos itu ada kehidupan. Memang satu orang yang dibunuh, dihukum bunuhnya. Tapi yang lain takut nggak? Takut. Ya,
Kalau mau membunuh, wah saya dibunuh lagi nih. Orang mau mencuri, dihukum potong tangannya di tengah orang banyak. Saya takut nih, kalau saya mencuri, nanti dipotong tangannya. Ya. Mau berzina, dihukum minimal disaksikan empat orang mukmin ketika menghukumnya, merajamnya. Ya takut. Mau berbuat zina. Saya kalau ketahuan berbuat zina ini bisa dihukum. Ya, itu fungsinya hukum. Jadi fungsi hukum itu dalam Islam memberikan efek jerak kepada pelaku dan memberikan efek preventif pencegahan kepada yang belum melakukan, ya, belum melakukan. Jadi seperti itu ya. Tapi tetap sekali lagi yang melakukan ini adalah pemerintah. Yang ketiga, ya, watariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Yang ketiga adalah yang boleh ditumpahkan darahnya oleh pemerintah, penguasa, orang yang murtad dari agama. Ya, orang murtad dari agama. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, man baddala dinah faqtuluhu. Orang yang mengganti agamanya, maka dia hukum bunuh. Itu oleh pemerintah. Nah, sekali lagi, ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun dari kalangan kaum muslimin. Karena hak menetapkan hukum adalah penguasa. Sekali lagi, kalau ada yang melakukannya selain penguasa, itu kejahatan, kriminalitas. Yang melakukannya itu wajib dihukum. Ya. Ini Bu, hadis ini pendek. Ya. Hadis ini pendek, tapi apa? Tapi hadis ini menerangkan tentang 5 yang pokok dalam kehidupan manusia. Jadi Islam itu, dalam Islam ada yang disebut 5 perkara yang pokok dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzuddin, ya, menjaga agama. Makanya dalam Islam diharamkan beribadah kepada selain Allah. Ketika mengganti agamanya, dia disuruh tobat, tidak mau bertobat, dihukum seperti tadi, ya, dihukum mati, dihukum mati. Kenapa? Untuk menjaga yang lain agar tidak bermain-main dengan agamanya. Ini dalam Islam hifdzuddin. Sama sebenarnya di luar agama Islam juga sama. Ada aturan-aturan ya untuk menjaga agama mereka. Sama sebenarnya. Jadi bukan masalah ini sadis atau radikal, bukan. Karena masalah ada kalau kita mah rumah tangga masing-masing. Ya, jangan saling ganggu, ya. Jangan saling ganggu. Makanya Islam itu dakwah itu tidak memaksa. Dalam Islam tidak boleh kita ngajak orang masuk Islam dengan memaksa. Ya, dengan memaksa. Kalau dia mau tanya-tanya silahkan. Tapi ngajak, ditawarkan silahkan. Tapi dengan maksa tidak boleh. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Itu saya berapa kali mengislamkan orang, ya. Itu tidak kita paksa. Nge-WA terlebih dahulu keluarganya. Ini saya pengen ikrar syahadat, ya. Ya alhamdulillah, langsung dikasih tahu dulu bahwasanya kita tidak memaksa. Anda punya hak sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk membatalkan ini. Anda punya hak. Kita kasih tahu. Agama kami tidak memaksa. Tapi kalau kekeh ya silahkan, ya. Silahkan. Jadi sekali lagi, ya, menjaga agama. Yang kedua apa? Hifdzu an-nafas, menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Makanya dalam Islam diharamkan pembunuhan. Karena jiwa manusia itu terjaga. Jangankan jiwa seorang muslim, jiwa orang non-muslim saja, kalau dibunuh, maka tetap itu ada hukumnya. Dan hukumnya berat. Ya, hukumnya berat. Tidak boleh membunuh jiwa tanpa ada alasan yang benar. Yang ketiga adalah hifdzul mal. Nah, menjaga harta. Makanya diharamkan mencuri dalam Islam, ya. Dan tidak boleh. Saya kira
ya yang tiga ini sebelum saya teruskan. Apa tadi? Hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga harta. Agama, jiwa, dan harta ini perkara yang penting tidak Bu dalam kehidupan? Penting, ya. Orang tidak punya agama, tidak punya aturan. Lihat saja, orang tidak punya agama, hidupnya seenak deweknya. Terlepas agamanya apa. Orang tidak punya agama pasti tidak punya aturan, seenaknya. Ya. Yang keempat adalah apa? Ya tadi hifdzul mal, ya, tidak boleh mencuri. Yang keempat adalah hifdzu al-aql, menjaga akal. Agar akal ini tidak rusak. Makanya dalam Islam diharamkan apa? Mabok. Ya, ulah mabok, dai mabok. Makanya akalnya bisa hilang, bisa rusak. Saking hebatnya ajaran Islam menjaga akal, dilarang mabok. Ya, mengharamkan semua yang memabukkan. Kenapa? Karena untuk menjaga kemanusiaan itu sendiri. Saya mau tanya, lepas dari aturan agama. Yang kelima, ya, nanti saya terangkan lagi, ya, lebih ininya. Yang kelima adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Makanya dalam Islam diharamkan zina. Biar jelas keturunannya, nasabnya. Ya, biar jelas. Saya mau tanya, jangan terlepas dari masalah agamanya nih. Ini 5 perkara ini kembali kepada memanusiakan manusia tidak? Memanusiakan manusia. Jadi ajaran Islam ini yang ad-daruriyatul khamsah ini, ya, yang 5 perkara yang pokok ini dalam Islam itu sebenarnya memanusiakan manusia. Menjaga manusia itu agar tetap sebagai jati dirinya sebagai manusia. Coba orang punya agama, dia punya aturan berarti. Dalam agama pasti diajarkan etika. Pasti punya aturan, ya. Punya aturan. Di sana orang akan terjaga perilakunya hidup sesama manusia. Ya. Tidak akan berperilaku buruk. Adapun misalnya yang berperilaku buruk mengatasnamakan agama, itu bukan agamanya, itu pelakunya. Ya. Kalau pelakunya sama saja di mana juga, ya. Sama saja. Orang yang ngerti hukum saja bisa melanggar hukum. Kan itu pelakunya, bukan hukumnya. Jadi ketika ada orang yang ngerti hukum melanggar hukum, bukan berarti hukumnya enggak benar. Itu mah oknumnya. Semua menjaga agama, memanusiakan manusia. Jadi terlepas dari semua itu, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan, ini memanusiakan manusia. Bukan main hebatnya ajaran Islam, ya. Bukan main. Jadi sebelum jauh-jauh hari hak asasi manusia ini selalu berbicara tentang kemanusiaan, Islam sudah berbicara tentang kemanusiaan. Gimana tidak berbicara tentang kemanusiaan? Dengan tetangga aja harus baik. Benar tidak? Ya. Apalagi perkara-perkara yang sifatnya besar seperti ini. Ya, baik Bu, kita lanjutkan hadis berikutnya biar agak cepat, ya. Hadis yang ke-15. Nah, ini hadis tentang adab-adab Islam. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Timbangannya apa? Timbangannya apa? Iman. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, hendaklah dia berkata baik atau diam. Kenapa selalu dikaitkan dengan hari akhir? Semua yang kita lakukan berkonsekuensi nanti.
Makanya dikaitkan dengan iman. Bukan hanya kepada Allah. Sebenarnya kalau hanya iman kepada Allah juga sudah cukup. Tapi Allah dan Rasulnya kadang suka menggandengkan dengan hari akhir, hari kiamat. Karena kita semua akan kembali nanti di ke hari kiamat nanti, ya, dan akan menanggung konsekuensi semua yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Nanti penjelasannya, ya. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir salah tadi. Yang kedua, falyukrim jaroh. Yang kedua, memuliakan tetangganya, ya. Hendaklah dia memuliakan tetangganya. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya, ya. Jadi ada berapa, Bu, di sini? Hadis riwayat Bukhari Muslim, 3 poin. Ini tentang kehidupan kita sehari-hari. Etika, akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis ini sedang membimbing kita agar memiliki akhlak yang mulia. Husni muamalati annas, agar baik pergaulan kita sesama manusia. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah menjaga lisan. Ya, hifdzul lisan minaz zallat. Menjaga lisan dari ketergelinciran, ya. Maka kalau kita tidak bisa berkata baik, nya cicing ngan hese nanu cicing eta. Hese na teh anu cicing aya we bahan ngarumpi teh. Ya, Bu, ya. Susahnya itu yang diemnya itu, diem aja diomel, ngomong aja diomel. Ya, manusia namanya juga, ya. Baik diomongin, apalagi buruk, apalagi salah. Namanya manusia. Ya. Kalau kita tidak punya prinsip, ya susah nanti hidup kita. Kita harus punya prinsip. Kalau kita sudah baik, ya sudah, istiqomah di atas kebaikan. Jangan pedulikan manusia. Dulu waktu saya belajar adab, ya, adab dalam ini ilmu bahasa Arab, itu biasanya membahas syair. Cerita yang aneh-aneh atau toroif, ya, lucu-lucu, tapi dibahas larinya ke akhlak Islam nantinya lewat bahasa Arab. Jadi cerita namanya Juha, Bu. Si Juha ini lagi jalan sama anaknya, nuntun keledai. Pernah dengar ya, Bu, ya? Ya, si Juha sama anaknya nuntun keledai. Terus orang-orang itu apa? Melihatnya, kata orang-orang apa? Itu orang bodoh banget, ya. Keledai dituntun, bukannya ditaikin. Kedengeran nggak sama si Juha, Bu? Kedengeran. Akhirnya si Juhanya itu apa namanya? Ditaikin sama si Juha. Ya, baperan. Nah, kayak kalau hirup baperan teh juga gitu. Nggak pernah tenang. Baperan si Juhanya. Dinaikinlah sama si Juha. Anaknya jalan kaki, nuntun keledai, bapaknya yang naikin. Kata orang tuh apa? Itu bapak tuh apa namanya, nggak kasihan banget ya sama anaknya. Masa anak disuruh jalan, bapaknya disuruh naik keledai. Si Juhanya turun, suruh anaknya naik. Akhirnya baperan tuh, yang baperan kayak gitu, ya. Akhirnya apa? Si Juhanya ini yang nuntun keledai, anaknya yang di atas keledai. Orang ngomong lagi, orang-orang, ya, itu anak durhaka banget kan. Bapaknya disuruh nuntun keledai, anaknya naik keledai. Kedengeran sama si Juha lagi. Akhirnya si Juha kesel lagi.
Ditekan deh keduaan, ditekan keduaan, akhirnya keledainya pas ditekan keduaan itu orang ngomong lagi, orang-orang etah jalma dolim teuing ka sato. Kan keledai itu kecil, kenapa dinaikin sampai oleh dua orang manusia, Bu? Akhirnya si Juha kesel turun keledaina anu dipanggul, Bu, kumanehna. Nah, itu akibat apa? Kita baper. Ya, kalau kita mau punya prinsip, itu baik lakukan. Dan kalau itu buruk tinggalkan. Ini etika Islam ya. Yang pertama apa? Menjaga lisan. Perkataan yang baik. Ya. Perkataan yang baik yang harus kita selalu keluarkan. Setidaknya jangan mengandung dosa lah. Setidaknya ya. Perkataan kita jangan sampai mengandung dosa. Kalau tidak, selalu mengandung dosa, lah diam. Diam kita. Jangan sampai mengandung dosa perkataan kita, setidaknya. Kenapa? Karena lisan ini kata Allah Ta'ala apa? Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, di surat Qaf ayat 18. Jadi satu kalimat saja itu ada malaikat yang mencatat. Ya. Ada malaikat yang mencatat. Satu kalimat saja, yang baik dan yang buruk. Kalau sama orang tua kita dulu disebutnya malaikat raqib dan malaikat atid, ya. Orang tua kita nyebutnya dulu buat memudahkan. Padahal namanya bukan raqib dan atid, padahal ya. Tapi itu mah sifat, ya, sifat yang mencatat kebaikan disebut raqib, yang mencatat keburukan disebut atid, sifatnya, bukan nama malaikatnya. Raqibun atidun, sifat mausuf dalam bahasa Arab. Tapi biar memudahkan, para sepuh-sepuh kita suka menamai kayak malaikat Israel, ya. Ya, malaikat Israel kan dari kisah Israiliyat pernamaan. Kena naon eta mah biar memudahkan, ya. Yang mencabut nyawa namanya malaikat Israel. Nah, ini apa namanya? Satu kalimat saja akan dicatat oleh raqib dan atid. Maka hendaklah kita menjauhi perkataan yang buruk, perkataan yang sifatnya mengandung dosa, ya, agar jangan sampai lembaran catatan amal kita penuh dengan keburukan, ya. Kita isi lembaran catatan amal kita dengan perkataan yang baik, jangan diisi dengan gibah, gunjing orang, namimah, madu domba orang, berkata-kata kotor dan yang lain-lain, ya. Banyaklah dalilnya sebenarnya kalau mau saya sampaikan, tapi saya tidak akan membawakannya untuk efektivitas penjelasannya. Intinya begini, kata Abdullah bin Mubarak, ya, "Lau kana al-kalamu bi ta'atillah min fiddatin fa inna samta an maksiyatillahi min dahabin." Intinya gini, kata Abdullah bin Mubarak, "Lau kana al-kalamu bi ta'atillahi min fiddah", ya, seandainya perkataan yang mengandung ketaatan kepada Allah, itu perkataan yang baik, itu terbuat dari perak, maka kata Ibnu Mubarak, fa inna samta an maksiatillah, maka diam dari berkata-kata yang mengandung maksiat kepada Allah itu adalah min dahabin, terbuat dari emas. Ya, terbuat dari emas. Kalau dulu di pondok-pondok mah suka diajarin di pesantren mah. Ya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu dalam menjaga lisan. Suami istri banyak yang konflik gara-gara apa? Lisan. Parebut omong, ya, omongan direbutin, ngapain ya? Mending naik panjat pinang. Udah jelas yang direbutinnya, ya. Ini omongan direbutin. Ya, mana omongannya nggak ada, ya kan? Mending rebutin yang sudah ada, kan udah jelas apa yang akan didapatnya. Orang yang selalu berdebat, selalu berantem dengan mulutnya itu, hatinya akan keras. Kalau hatinya akan keras, akan sulit nasihat untuk masuk. Hatinya sudah keras, ya. Jadi hati-hati. Kalau kata siapa, Imam Syafi'i itu lidah itu seperti pedang, ya, yang bisa membunuhmu, ya, dan bisa engkau gunakan untuk membunuh yang lain.
Seperti itu. Lidah ini seperti pedang, tergantung kita. Kita bisa menggunakannya untuk kebaikan, bisa mencelakakan diri kita, dan bisa mencelakakan orang lain. Maka kalau kita tidak berkata yang baik, lebih baik diam. Jangan banyak berkata-kata, lebih baik diam. Ya. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim itu di kitabnya Ad-Dawa Dawa, beliau menyebutkan perkataan seorang ulama, al-mutakallimu bil batil syaitanun natiq wasakitu anil haqq syaitanun akhras. Orang yang ngomong dengan kebatilan itu adalah setan yang sedang ngomong, dan orang yang diam dari kebenaran itu setan gagu, ya. Setan gagu. Mau milih yang mana? Milih yang mana? Diam, ya, diam, tapi diamnya itu nggak mau ngomong benar atau ngomong batil. Dua-duanya salah. Maka milihnya falyaqul khairon aw liyasmut. Milihnya berkata yang baik atau ya. Yang kedua, ikramul jar, ya, memuliakan tetangga. Nah, di antara sifat orang-orang yang soleh itu adalah apa? Ikramul jar. Sebagai bentuk apa? Memuliakan tetangga. Sebagai bentuk ta'asiyan bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bentuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat baik terhadap tetangganya. Bahkan kalau memerintahkan kepada istrinya, idza tabakhta maraqatan fa'aktir ma'aha. Ya, merintahkan kepada sahabat-sahabatnya, jika engkau memasak sayur, perbanyak kuahnya. Ya. Kenapa perbanyak kuahnya? Bukan ngasih kuahnya doang, bukan, ya. Maksudnya kalau banyak kuahnya, ngasih isinya sedikit pun bisa, ya. Kenapa kemudian wata'ahad jironak, dan perhatikan, lihat tetanggamu. Maka Aisyah pernah berkata, ya Rasulullah, aku punya tetangga, 2 orang tetangga. Kepada siapakah yang aku harus lebih dahulu berbuat baik? Kata Aisyah apa? Ila akrobihima min kibaban. Kata Rasul SAW, kepada tetangga yang paling dekat pintunya denganmu. Tetangga yang paling dekat pintunya denganmu. Kenapa kita harus begitu? Orang paling dekat pintunya dengan kita, yang paling tahu keseharian kita mau beli masakan, beli makanan apa, paling tahu, ya, paling tahu. Makanya kita dianjurkan berbuat baik pada tetangga. Jangan berbuat buruk, ya. Jangan berbuat buruk pada tetangga. Seandainya berbuat baik kita ini kepada tetangga, tidak melakukan keburukan kepada tetangga kita, itu sudah merupakan perbuatan baik, ya. Karena apa? Tadi falyukrim jaroh, ya, hendaklah dia muliakan tetangganya. Kemudian tetangga itu ada 3, Bu, dalam riwayat At-Tabrani. Saya tidak usah sebutkanlah bahasa Arabnya biar cepat. Tetangga itu ada 3 dalam riwayat Imam At-Tabrani, ya. Yang pertama, tetangga Muslim dan punya hubungan kekerabatan, ya. Muslimun qaribun, Muslim punya hubungan kekerabatan. Ini punya haknya 2, ya. Bahkan 3 haknya. Pertama, hak tetangga. Kedua, hak seorang Muslim. Ketiga, hak keluarga, kerabat. Jadi kalau kita punya tetangga, ibu kita jadi tetangga kita. Itu hak keluarga, hak seorang ibu. Bukan hanya hak seorang ibu, dia juga punya hak tetangga. Dan bukan hanya hak tetangga, tapi dia juga punya hak seorang Muslim, ya. Jadi harus berbuat baik bukan hanya karena itu ibu kita saja, itu juga tetangga kita. Ya. Jadi kalau kita punya tetangga kerabat, itu enak banget kalau berbuat baik, dapat triple kebaikan. Ya, sekaligus berbuat baik pada keluarga, berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada seorang Muslim. Enak banget, ya. Enak banget. Makanya kalau kumpul dengan kerabat-kerabat itu, keluarga itu, jangan risih. Walaupun mungkin ada keluarga kita yang
Buruk, yang risih ya. Ada nggak kerabat kita yang kayak gitu? Buruk. Wajar, Bu. Ya, ada kerabat kita yang baik, ada kerabat kita yang buruk, ada. Itu mah sudah dari dulu sudah ada. Dulu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Tapi ada juga Abu Thalib. Abu Jahal, Abu Lahab buruk sama Rasul. Apalagi Abu Lahab, kerjaannya apa sama istrinya? Itu lempar-lemparin apa? Uh, apa yang bisa menyakitkan di jalan. Di tempat Rasul melalui jalan itu dilempar-lemparin sama istrinya. Hammalat al-hatab. Ya. Istrinya itu suka bawa kayu bakar, dilempar-lemparin di jalan. Terus ngomong, Muhammad nih gelo, Muhammad gilo, gelo. Itu bibinya ngomong gitu coba. Pamannya ngomong gitu, itu kerabat jahat nggak? Jahat. Udah ada dari dulu juga. Jadi kalau sekarang ibu punya saudara goreng-goreng teh ka abdi geus kapungkur ge aya. Ya, sama meh ibu digorengan ke dulur ibu teh. Geus bala gitu saya. Ya. Kanjeng Nabi itu, ya. Abu Jahal, pamannya sama. Malah mau apa? Mau melempar Nabi dengan batu yang sangat besar. Abu Jahal. Tapi ada pamannya, walaupun kafir, yang baik. Siapa? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Abu Thalib ngurus Nabi dari umur 8 tahun sampai Abu Thalib wafat. Berapa puluh tahun diurus sama Abu Thalib. Dibela sama Abu Thalib. Ya. Ada yang baik, ada aja, Bu. Ya itulah kehidupan. Kadang-kadang Allah berikan kita ini sesuatu yang kita tidak sukai di satu sisi Allah berikan sesuatu yang kita suka, senangi, kita sukai, ya. Seperti anak-anak saja. Mungkin ada anak ya yang diberikan anaknya lebih dari satu, banyak. Ada anak-anak yang menyenangkan kita, ada anak-anak yang tidak menyenangkan kita. Tinggal kita mindset kita seperti apa sebenarnya. Anak durhaka sudah ada dari dulu, anak durhaka. Siapa? Anak Nabi Nuh. Ya, sebelum anak kita yang melawan kepada kita, anak Nabi Nuh ngebangkang. Ada istri durhaka? Ada, sudah ada. Istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut. Ya, sudah ada sebenarnya. Ya, sudah ada. Suami yang nggak benar, ada. Fir'aun. Ya, lebih buruk daripada suami-suami hari ini yang tidak benar sama istrinya. Tinggal apa? Mindset kita. Bagaimana kita menyikapi? Nih, pola pikir kita harus kita atur. Menyikapi ini seperti apa? Sudah, dan memang ini hidup. Hadapi, bukan untuk dikeluhkan. Yang tahu akhirnya itu hanya Allah. Tapi ingat kata Allah, wal aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita diberikan ujian, ketika kita diberikan begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala tentang musibah-musibah kehidupan, ingat bahwa ada sisi lain Allah menggembirakan kita. Kita kesusahan, ya mungkin ke kerabat nggak dikasih, keluarga nggak dikasih, ada temen nyenengin kita, dibantu sama teman. Tinggal tadi kita wal aqibatu lil muttaqin, prinsipnya akhir yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jangan kita melanggar larangan Allah. Tak lurus kita melaksanakan perintah Allah, itulah takwa. Ketika dihadapi dengan ujian-ujian seperti itu, semakin kita dekat dengan Allah. Ya, karena akhir yang baik hanya untuk orang yang bertakwa. Kadang anak kita hari ini nakal. Nanti mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi jadi penyejuk hati kita. Kan kita tidak pernah tahu, benar gak? Mindset kita robah. Sikap kita harus robah. Robah dengan apa? Kita mengikuti alurnya Allah. Allah sedang memberikan alur kepada kita sekarang hari ini seperti ini, ya sudah ikuti saja. Yang penting kita bertakwa. Jangan melanggar larangan Allah. Ikuti alurnya saja. Terima, ridho. Bisa jadi. Kalaupun tidak, bisa jadi nanti kita sudah meninggal dunia, ujung-ujung di dalam kubur teh geuning diterangi, ya. Ternyata anak yang badung itu, yang dulu kita sebut anak nakal, yang suka beramal soleh, otomatis dapat jatah orang tuanya. Ya Bu ya.
Ini pahami dengan baik hidup ini ya. Biar kita tenang hidup tuh. Kalau tidak dipahami sikap kita tidak seperti itu, ya nggak tenang-tenang. Dah, prinsipnya wal akibatul lil muttaqin. Akhir yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang yang bertakwa. Bu, sejahat-jahatnya orang pasti ada sisi baiknya. Ya, saya pernah di Syarul Islam ya, saya bahas tuh. Fir'aun jahat nggak, Bu? Jahat bukan main. Hanya karena berita dukunnya membunuh anak laki-laki yang lahir. Setiap anak laki-laki lahir dibunuh. Hanya karena apa? Dia mimpi cerita sama dukun. Makanya jangan tanya dukun. Duitnya hilang. Ya, tauhid kita rusak. Hidup kita nggak benar. Hidup kita nggak benar. Nah, Fir'aun nanya sama dukun, Bu. Saya ulangi sedikit ya sisanya. Dia mimpi bahwasanya rumah penduduk Mesir itu, lihat di tafsir Ibnu Katsir, Bu. Ya, ketika menjelaskan ayat yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka membunuh anak-anak laki-laki yang lahir dan membiarkan anak-anak perempuan yang lahir untuk hidup. Nah, itu karena mimpi. Datang ke dukun nanya, ini saya mimpi, Mbah. Saya mimpi semua rumah penduduk Mesir terbakar oleh api kecuali rumahnya Bani Israel, rumah-rumah Bani Israel. Cek Mbah nate naon on. Menurut saya namanya on. Ya, kata bakal lahir engke budak anu bakal ngagulingkeun kekuasaan maneh. Budak lelaki di kalangan Bani Israel. Aduh, kumaha tuh Mbah? Geus. Lah saha anu lahir budak lelaki, bayi laki-laki lahir bunuh. Dibunuh Fir'aun. Raja eleh kudukun. Kan lucunya. Raja kan pinter ya, Bu ya. Masa raja eleh kudukun ya? Profesor, doktor eleh kudukun terus ulah kuliah hari gitu mah. Ya. Lucu profesor doktor eleh kudukun mah. Kuliah capek-capek, berpikir ilmiah, berpikir cerdas. Giliran eleh kudukun nu tatapa dina gua. Guruna juringnya. Nah, punten saya kalau ngomong masalah ini saya suka tegas ya, nggak apa-apa. Biarin aja. Mau banyak musuh dari para dukun-dukun nggak apa-apa saya. Jadi akhirnya apa? Dibunuh. Tapi sejahat-jahatnya Fir'aun itu ibunya Musa ketika lahir agar tidak dibunuh dihanyutkan ke sungai. Diilhamkan oleh Allah. Sok hanyutkan ke sana, ke laut. Itu ke muara, Bu. Sungai mau muara ke laut. Akhirnya apa? Ditemukan sama istrinya Fir'aun, Asiyah. Sama istrinya Fir'aun. Ya, Bu ya. Saya cerita dulu ini, nggak apa-apa. Apa ya? Nah, sama istrinya Fir'aun ditemukan sama Asiyah. Fir'aun udah marah tadinya. Kata apa? Kata Asiyah, la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan engkau bunuh dia, suamiku. Barangkali dia bermanfaat untuk kita, atau kita jadikan anak. Angkat jadi anak. Luluh enggak hati Fir'aun? Luluh. Sejahat-jahatnya orang, pasti ada sisi baiknya. Fir'aun kurang ngajarnya kebangetan. Mungkin manusia yang paling kurang ngajar di dunia terhadap Allah itu Fir'aun. Kenapa? Ngomongnya ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Ngaku Tuhan. Tapi masih punya tuh. Musa hidup di ranjangnya Fir'aun. Itulah hidup ya, Bu ya. Fir'aun sudah apa? Memandangnya, ini nggak apa-apa. Disayang sama Fir'aun. Ternyata apa? Jadi musuh. Apakah Musa ngambil alih kekuasaan Fir'aun ketika Fir'aun mati? Tidak. Kalau Musa mau ngambil alih, ya balik lagi ke Mesir. Tapi kan enggak, ya. Enggak ngambil kekuasaan Fir'aun. Jadi, begitu Bu kisahnya ya. Kisahnya seburuk-buruk suami yang jahat sudah ada. Tapi
Sejahat-jahat suami, seburuk-buruk suami, pasti ada sisi baiknya. Kalau kita ingin menginginkan orang lain itu menjadi baik, munculkan dulu sisi baiknya. Jangan selalu dimunculkan sisi buruknya. Orang kan kesel, ya kan? Kayak saya ini orang nggak punya kebaikan saja. Kesel orang. Secara psikologisnya begitu. Makanya kalau kita mau menumbuhkan kebaikan pada seseorang, apa sisi baiknya? Kita tumbuhkan. Anak kita, sisi baiknya apa? Support. Ya, tumbuhkan. Nanti dia akan lupa dengan sisi buruknya. Dan lama-lama ditinggalkan. Rasulullah itu begitu. Rasulullah SAW itu begitu. Ada sahabat-sahabatnya masih suka maksiat. Tapi dia taat, melakukan ketaatan kepada Allah juga. Dimunculkan ketaatan. Dia orang mencintai Allah kok, kata Rasul. Dia orang mencintai Rasulullah. Ada sahabat yang perang dikabarkan oleh para sahabatnya. Rasul itu ada orang perang. Tapi dia kalau perang mabok. Di hadis riwayat Imam Muslim. Perangnya hebat. Ketika jihad bisa membunuh ratusan orang. Ketika perang. Ya, perangnya bukan tembak-tembakan dulu, Bu. Pedang, tombak, baju besi, ya. Makanya kuat-kuat orang dulu itu. Kuat-kuat. Itu kebayang nggak kalau pasukan panah ada di atas Gunung Uhud? Betapa jauhnya mana? Kalau nggak kuat, udah pakai pakaian perang lagi. Itu apa namanya? Ada orang yang suka mabok, dilaporkan ke Rasulullah. Tapi dia jihadnya hebat, Rasul bisa membunuh ratusan musuh. Rasul tidak mengatakan yang buruknya dulu. Rasul memunculkan yang baiknya. Innallaha yu'aidu hadadin birajulin fajir. Allah akan menguatkan agama ini, memenangkan agama ini dengan orang yang tukang berbuat dosa. Sisi baiknya dulu. Ya. Makanya kita pun dalam kehidupan sehari-hari, Bu, melihat orang lain, terutama orang-orang dekat kita, jangan sisi jeleknya saja. Jangan sisi jeleknya saja. Tapi bagaimana caranya mengikis kejelekannya, munculkan sisi baiknya. Dalam dakwah saja, amar ma'ruf dulu, baru nahi munkar. Diajak dulu orang itu kepada kebaikan. Munculkan dulu kebaikan. Jangan dilarang dulu. Ya. Kenapa? Karena ketika orang ditawarkan kebaikan, hatinya akan terbuka. Kayak Fir'aun. Kata istrinya, jangan kau bunuh. Kita jadikan anak saja. Kan bermanfaat untuk kita. Ya. Kita jadikan anak, nurut. Fir'aun. Ada sisi baiknya. Itu, Bu, ya. Apa tadi? Memuliakan tetangga. Kok jauh-jauh ke sini ya cerita? Memuliakan tetangga. Jadi tangga pertama adalah tetangga yang punya Muslim, kekerabatan, dan tetangga ya tadi. Ya, makanya harus senang kalau kita ada saudara-saudara kita yang bertetangga dengan kita, senang. Sekali berbuat baik, 2-3 pulau terlampaui kebaikan itu. Yang kedua, tetangga Muslim tapi tidak punya hubungan kekerabatan. Nah, ini punya haknya, hak Muslim dan hak tetangga. Yang ketiga, tetangga yang non-Muslim, dia punya hak tetangga. Tetap kita harus berbuat baik sama tetangga non-Muslim juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam punya tetangga Yahudi. Ada anak-anak Yahudi ini suka membantu Rasulullah. Ketika wafat, ketika menjelang wafat, Rasul biasa berbuat baik. Menjelang wafat, Rasulullah SAW datang, jenguk. Maka ini bolehnya menjenguk non-Muslim ketika sakit. Boleh. Ya, bahkan itu sunnah. Rasul melakukan sendiri, menjenguk pemuda Yahudi yang sakit, menjelang kematiannya. Doakan supaya sembuh, doakan juga supaya dapat hidayah. Enak nggak kira-kira? Enak kita berbuat baik ya. Pokoknya yang baik-baik tuh enak lah, nyaman ke hati. Coba ibu cobain yang buruk-buruk, pasti ngeganjel aja. Walaupun sedikit, ngeganjel aja ya. Ada hal yang enak di hati tuh. Nah, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nengok. Karena Rasul sering berbuat baik, diajaklah masuk Islam. Si pemuda ini pengen masuk Islam, tapi dia nggak enak sama bapaknya. Dia nengok ke bapaknya, kata bapaknya apa? Ati Abul Qasim, engkau ikuti, nurut saja kepada
Muhammad. Akhirnya dia masuk Islam. Itu setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung meninggal dunia. Langsung meninggal dunia. Itu Rasul bukan nangis, Rasul senang. Keluar sambil ngomong alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Senang Rasul, bukan nangis. Ya, ini manfaatnya kita berbuat baik sama tetangga. Mungkin kita punya tetangga yang suka berbuat buruk pada kita, tetap kita berbuat baik. Suatu saat dia sakit, tetap kita tengok, berbuat baik. Jangan balas keburukan tetangga kita dengan keburukan lagi. Yang ketiga, muliakan tamu. Ikramud dhaif. Ya, aduh 5 menit lagi nih. Ikramud dhaif, memuliakan tamu. Memuliakan tamu sekemampuan. Jangan memaksakan diri. Ya, adiyafatu salasatu ayyam. Yang tamu itu 3 hari. Ya, kata Nabi SAW, hak tamu itu 3 hari. Hak yang dijamu sebaik mungkin itu hari pertama. Sebaik mungkin. Jadi kalau kita kedatangan tamu, hari pertama jamu dengan sebaik-baiknya. Ya, jamu dengan sebaik-baiknya. Hari kedua baru boleh biasa-biasa. Setelah 3 hari, tuan rumah punya hak. Anda silahkan pulang. Punya hak maksudnya. Punya hak nyuruh pulang tuan rumah. Tapi kata Nabi, wa ma fawqa dzalika fa huwa shadaqah. Kalau lebih dari 3 hari itu sedekah bagi tuan rumah. Silahkan. Artinya kewajiban menjamu tamu itu hanya 3 hari. Bertamu itu 3 hari. Nah, lebihnya terserah tuan rumah. Tuan rumah mau berbuat baik atau tidak. Itu kembali kepada tuan rumah. Yang namunya juga harus tahu diri. Namu sabulan. Ya, ngungsi namu. Ya. Nah, jadi 3 hari ya. Hari pertama maksimalkan kita melayaninya, memuliakannya maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Nah, hari kedua baru boleh biasa-biasa saja, dan hari ketiga, hari keempat tuan rumah mau menjamu mau tidak itu tidak ada kewajiban. Ya, lebih dari itu kalau menjamu itu sedekah saja. Nah, kemudian tidak boleh memaksakan, tadi sudah saya sampaikan. Seadanya. Kalau memang tidak mampu, ya seadanya. Itu pun memuliakan tamu. Dulu di zaman Rasul ada tamunya Rasulullah datang ke masjid. Kata Rasul nggak punya apa-apa waktu itu. Dilemparkan kepada para sahabatnya. Kalau di pengajian masa sekarang, tamunya Bu Aida ya datang. Kata Bu Aida, ini tamu saya, siapa yang mau menjamunya? Rebutan tuh kan. Kalau dulu rebutan. Kalau sekarang mau ada tamu, aduh. Udah di WA. Apalagi tamunya yang sudah terkenal tukang minjem duit nggak bayar. Aduh. Benar, Bu? Assalamualaikum, Bu Dokter. Saya mau silaturahmi ke rumah. Ya, udah tahu nih punya utang aja berapa puluh tahun nggak bayar. Aduh. Ya. Gimana tuh, Bu, kalau kayak gitu? Jangan. Tetap muliakan. Adapun terkait dengan masalah pribadinya tersebut dengan kita, ya sudah di-cut. Kalau memang punya sifat seperti itu, tetap muliakan. Nah, zaman Nabi ada seorang datang, tamunya Rasulullah. Rasul kebetulan di masjid, gak punya apa-apa Rasul. Akhirnya ngomong, siapa yang mau menjamu tamuku ini? Itu rebutan. Ternyata yang paling pertama ngacung siapa? Orang yang dia miskin. Orang miskin yang paling pertama ngacung. Gak mikir dia di rumah. Gak punya apa-apa. Saya Rasulullah. Hebatnya ya, zaman dulu imannya itu benar-benar ya. Imannya. Jadi apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya dipraktekkan. Kata Rasul, jamu tuh muliakan tamu, dipraktekkan memang. Dipraktekkan. Saya Rasulullah nggak mikir itu, nggak mikir, ya. Di rumahnya itu ada apa nggak mikir. Akhirnya datang ke rumah, nanya istrinya, Neng ada apa Neng di rumah? Bang nggak ada apa-apa.
Ini juga tinggal buat makan anak-anak kita saja. Buat kita saja nggak ada. Sudah tidurin anak-anakmu. Ini kita kedatangan tamu Rasulullah. Itu anaknya ditidurin, Bu. Anak-anaknya. Terus kata suaminya, itu masak, dan nanti kalau tamu itu datang, kita makan, matikan lenteranya. Biar kelihatan kita bareng-bareng makan. Perasaan dia ya. Akhirnya apa? Dimatikan, diturutin, Bu. Saking ingin memuliakan tamu. Apalagi ini tamunya Rasulullah. Ya. Dulu mah gitu. Saya sekarang dapati yang seperti itu pertama dari orang-orang Arab. Saya kalau bertamu ke orang Arab, sudah. Apalagi orang Arabnya ngerti agama, sudah. Saya punya guru namanya Ustadz Farid Qasim Anus, ya. Guru saya. Ustadz Farid Anus ini temannya ya. Teman seangkatan. Itu guru saya. Ya. Bukan main akhlaknya, bukan main baiknya. Ya. Itu saya pernah lihat sendiri, Bu. Pernah lihat sendiri. Habis mau lebaran Idul Fitri, silaturahmi saya ke rumahnya. Orang-orang datang kan, yang suka minta-minta. Rombongan pertama 10 orang dikasih amplop satu-satu. Baru setengah menit datang lagi 20 orang dikasih lagi. Sampai datang lagi, sampai akhirnya guru Ustadz Farid ini, guru saya ini bilang apa? Saya sudah habis duit saya. Bukan main itu. Mohon maaf, tadi yang pertama kan sudah. Bukan saya nggak mau, ini duit saya sudah habis. Itu saya lihat sendiri, Bu. Saya lagi di sana. Soalnya. Itu kalau bertamu ke sana, jauh belum bisa kita mengamalkan itu. Selagi duduk di sana, istrinya itu masak, Bu, di dalam. Istrinya masak, datang lagi makanan. Pokoknya kalau berapa jam aja, datang makanan. Ya, itu bertamu ke orang Arab. Yang kedua, yang memang orang yang sudah ngerti agama. Ya. Saya kalau bertamu ke dokter Ria, makan, Bu, dikasih makan. Udah dikasih makan, dikasih siomay. Nasi, siomay. Udah dikasih siomay, dikasih kopi. Semua berat-berat. Semua berat-berat. Nah, itu niatkan kita memuliakan tamu. Barokah di sisi Allah. Ya, itu keberkahan. Subhanallah. Baik, Bu. Ada waktu, tadi karena telat ya. Ada waktu 4 menit, silahkan untuk tanya jawab. Iya, kalau tujuannya dia terkenal orang yang buruk, tujuannya agar tidak menimpa keburukan kepada orang lain, ya cukup kasih tahu saja. Hati-hati dengan itu. Ya nggak usah diomongin, kan udah tahu. Ya, nggak usah diomongin lebih dari itu ya. Nah, tapi kalau misalnya orang itu tidak terkenal keburukan, hanya ada sisi maslahat, misalnya menceritakannya minta fatwa ke orang, nih Ustadz, misalnya ke siapalah, Kiai atau Pak Kiai, ini saya ini begini, nah orangnya begini, nanti kan dikasih fatwa, itu bukan ghibah. Dulu Hindun istrinya Abu Sufyan pun begitu, yang diomongin siapa? Ke Rasulullah, suaminya. Inna Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan tuh kikir, ya, duitnya banyak, pengusaha, tapi apalah yu'tini, ya, ma yang la yu'tini min malihi ma yakfini wa waladi. Dia tidak kasih aku yang bisa mencukupi nafkahku dan anakku. Apakah aku boleh Rasul ngambil duitnya? Minta fatwa. Tapi jangan nanya ke saya kayak gitu ya. Ada yang nanya ke saya, boleh ngambil duit suami saya? Wah, itu modus itu mah. Itu mah memang suaminya kikir. Abu Sufyan ini kaya, tapi kikir. Ya, pelit. Akhirnya kata Rasul apa? Khudhi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa waladiki, bil ma'ruf ya. Ambillah duitnya yang apa yang bisa mencukupimu dan anakmu, kebutuhan anakmu dengan cara yang baik. Ya, jadi minta fatwa seperti itu boleh. Ya. Tapi kalau tidak ada tujuan untuk kebaikan,
maka tidak boleh. Itu ghibah ya. Wallahu alam. Ada lagi silakan. Ya. Ya. Ya, itu kalau memang harus berbicara, tadi yang sudah saya katakan, perkataan ulama tadi, kalau memang itu benar, katakan. Apalagi untuk mencegah kemudorotan, ya, untuk mengkat sesuatu keburukan, maka katakan, tidak apa-apa. Rasul SAW pernah ngomong apa ketika ada saudara-saudara yang berbuat buruk sama beliau ngomong ke istrinya, bi'sal akhul ashirah. Ya, seburuk-buruk itu saudara keluarga, dia seburuk-buruk saudara. Ya, seburuk-buruk keluarga. Itunya datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah tetap berbuat baik. Dijamu, dia apa. Sampai kata Aisyah, Rasulullah, kau kan tadi ngomong dia itu seburuk-buruk keluarga. Ya, karena memang suka berbuat buruk. Ya. Tapi kenapa engkau sekarang berbuat baik? Ya, seperti itu Rasul nasihati Aisyah lah. Intinya mah begitu. Jadi kalau untuk menerangkan bahwa itu hal itu bisa mencegah keburukan bagi yang lain, bisa mencegah keburukan lebih besar, maka tidak apa-apa. Itu bukan ghibah dan bukan ketergelinciran lisan maksudnya, ya. Wallahu a'lam. Kalau sudah diterangkan nggak perlu ribut, cukup saja dia mau terima nggak jadi masalah. Yang penting terangkan, ya. Kita tinggalkan, jangan berdebat. Ada lagi silakan. Cukup. Kita tutup dengan doa dulu ya. Ibu-ibu semuanya, saya mohon doanya insya Allah hari Jumat besok berangkat dengan Bu Dokter untuk umroh. Dan sebelumnya saya minta maaf jika ada kesalahan, ya. Namanya manusia pasti punya kesalahan. Saya mohon maaf jika ada makanan yang memang termakan, minuman yang terminum mohon dihalalkan, dan jika ada salah dalam kata perilaku mohon dimaafkan. Ya, tadi kita tutup dengan doa sebelum kita bubar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma yassir umurana kullaha. Allahumma yassir umurana kullaha. Allahumma yassir umurana kullaha wa umural muslimina jami'an ya rabbal alamin. Allahumma yassir Allahumma yassir lana fi safarina li ziyarati baitikal haram ولزيارة نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظنا وما معنا. اللهم احفظنا وما معنا. اللهم احفظنا وما معنا. اللهم تقبل منا مناسكنا. اللهم تقبل منا مناسكنا وكل أعمالنا الصالحة يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.